Hai teman-teman, selamat datang di pertemuan kelima kelas jurnalisme online. Hari ini saya nggak akan lama-lama karena percuma ya, saya bikin video lama-lama juga kalian nggak dengerin semua gitu. Jadi langsung saja saya akan cepat hari ini. Kita akan membahas mengenai teknik peliputan berita online. Diawali dengan pembahasan agenda setting. Jadi agenda setting itu apa sih sebenarnya? Agenda setting adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana peliputan media itu mempengaruhi pendapat masyarakat berdasarkan berita yang mereka publis atau ditayangkan. Jadi kita bisa lihat di modelnya ini bahwa media itu punya agenda. Dia menentukan topik-topik apa saja yang akan dibahas oleh masyarakat hari ini. Ya, kemudian apakah hanya dia yang menentukan topik-topik apa yang dibahas, yang hangat diperbincangkan, apakah cuma dia? Tidak. Tentu ada faktor lainnya seperti public agenda, kemudian juga policy agenda. Nah, policy agenda ini atau agenda pemerintah ya, agenda kebijakan itu juga saling mempengaruhi satu sama lain dengan agenda di media. Jadi dia memberikan pengaruh, begitu juga media agenda berpengaruh kepada policy agenda. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah di media itu ada tim redaksi. Tim redaksi ini akan menentukan nih, dari semua peristiwa yang ada hari ini gitu, peristiwa-peristiwa yang penting terjadi di Indonesia dan dunia, mereka yang memilah kira-kira topik apa aja yang penting untuk dibawa atau disajikan, sehingga topik tersebut nantinya akan menjadi perbincangan publik. Ya, jadi they decide, tim redaksi ini decide apa yang orang akan bicarakan, fokus permasalahan umum tuh apa, dia yang decide. That's why media itu powerful ya digunakannya. Jadi, mmm, untuk PR dan untuk pemerintah, media itu adalah sahabat karena dia se-powerful itu. They decide apa yang mau dibicarakan hari itu. Nah, terus bagaimana relevansinya sekarang dengan dunia digital? Karena ketika dahulu kala dengan media konvensional di mana radio dan juga televisi channel-nya hanya itu-itu saja, kemudian juga orang-orang tidak punya hak, maksudnya adalah orang-orang tidak punya kesempatan untuk memilih apa yang ingin mereka tonton, mereka hanya benar-benar menonton apa yang disajikan oleh televisi atau radio atau media cetak gitu. Itu sangat relevan sekali agenda setting ini, teori agenda setting ini, bahwa apapun yang dibawa jurnalis on the table, itu yang akan dikonsumsi masyarakat, itu yang akan menjadi buah bibir di masyarakat gitu. Tapi bagaimana dengan dunia digital saat ini? Di mana orang tuh kemarin yang kita udah bahas, orang bisa memilih informasi apa yang dia pengen dapatkan hari ini. Kemudian, dia borderless juga, udah tidak ada batas lagi. Sumber informasi masyarakat tuh variatif, banyak, bukan cuma satu, 2, dan 3, tapi banyak. Bahkan warga pun bisa memberikan informasi melalui media sosialnya gitu. Dengan situasi yang seperti ini, berdasarkan hasil penelitian, memang agenda setting tidak sekuat dulu lagi mempengaruhi masyarakatnya. Tapi masih relevan. Kenapa? Karena ada kesamaan. Baik di dunia konvensional ya, jurnalis konvensional maupun jurnalis sekarang digital gitu, online, ada kesamaan di mana masyarakat itu look up ke media. Mereka akan mencari media untuk mengkonfirmasi sebuah fakta. Jadi mereka tetap consider media ini adalah tempat yang kredibel untuk mendapatkan informasi. Jadi karena masih ada tren itu, maka teori agenda setting tentu masih relevan sama dunia digital, masih mempengaruhi apa yang dibicarakan oleh media digital atau online gitu ya, media online, apa yang mereka beritakan itu masih memberikan dampak kepada audiensnya. Karena audiens walaupun di dunia yang borderless ini, di dunia digital, tapi mereka masih menganggap media online itu, portal berita itu sebagai sumber berita yang kredibel. That's why sebenarnya kalau kita bicara tentang jurnalistik, mungkin tidak akan mati gitu ya, medianya mati kayak koran, kemudian sekarang sudah tidak ada dan digantikan dengan digital, iya, tapi kegiatan jurnalistiknya terus berjalan. Karena semua orang butuh kecepatan, sumber yang cepat dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. That's why agenda setting ini masih relevan di dunia digital. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian, silahkan nanti kalian baca-baca. Jadi dari hasil penelitian di Amerika Serikat, dia melihat korelasi antara bagaimana apakah agenda setting yang dibuat oleh media online ini masih berpengaruh kepada pembacanya? Dan jawabannya positif ya, masih berpengaruh.
Oke. Selanjutnya selain agenda setting ketika kita melakukan peliputan tentu juga kita relate atau dekat gitu dengan, teori framing juga. Di mana kalau tadi nih agenda setting tuh dia menentukan apa yang dibicarakan oleh masyarakat hari ini gitu kan. Nah, kalau framing ini sebenarnya adalah teori di mana jurnalis itu, dia tuh bisa mendirect bagaimana orang berpikir tentang sebuah topik. Ya, kalian ingat waktu Omnibus Law kemarin, kita tidak usah debat di sini dulu, saya tahu mungkin ada yang pro dan kontra dan lain sebagainya. Cuman bagaimana ketika berita ini pemberitaan awal ya Omnibus Law disahkan, itu membuat orang tuh heboh banget. Karena selama ini yang kita tahu Omnibus Law itu memang banyak hal-hal di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, yang tidak sesuai dengan buruh gitu, tidak memfasilitasi semua kebutuhan buruh, memangkas semua hak buruh, seperti itu kan. Karena selama ini kita tahunya Omnibus Law seperti itu, jadi ketika disahkan, semua orang ngamuk. Ya, di situ adalah salah satu bukti di mana bahwa masyarakat mempercayai apa yang framing yang selama ini jurnalis berikan gitu, bahwa undang-undangnya seperti itu gitu, tidak pro kepada buruh, tidak pro kepada rakyat. Tapi begitu sudah ramai, ya, ada keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan soal bahwa semua yang baik dipertahankan, yang hanya penambahan-penambahan saja, bahwa hamil tetap ada, misalnya, libur pun masih 2 hari, tergantung jam kerjanya dan lain sebagainya. Ketika jurnalis sudah mem-framing itu juga, menampilkan itu juga, mulai masyarakat ada yang calm down, walaupun sebagian tetap melakukan demonstrasi dan lain sebagainya ya. Tapi, eee, fenomena ini membuat kita sadar bahwa masyarakat itu bisa loh di-direct bagaimana mereka berpikir gitu. Dengan apa? Dengan framing yang dilakukan oleh para jurnalis. Ya, jadi that's why jurnalis itu karena dia powerful sebenarnya bisa mendirect opinion dari masyarakat gitu, makanya dia punya etikanya, punya dasar jurnalistiknya, ada nilai-nilai yang harus dia jaga gitu karena se-powerful itu, yang dilakukan sama jurnalis. Karena walaupun kalian bisa baca di sini, mau dia seobjektif apapun ya, jurnalisnya seobjektif apapun, tapi tetap dia tuh yang mengatur, yang punya otoritas ketika membuat berita, dia yang mengatur informasi apa saja yang mau dimasukkan ke situ, fakta apa aja yang mau di-include, fakta apa yang mau dibuang, bagaimana penggunaan kata-katanya, tone tulisannya. Ya jadi ketika itu di-publish atau sampai ke masyarakat, tentu jurnalis memegang peranan penting bagaimana dia mem-framing sebuah fakta, sehingga bisa membentuk opini masyarakat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin teknik peliputan, saya pengen kamu sebagai mungkin calon jurnalis ya, itu mengingat dulu 10 elemen jurnalisme. Jadi, sebelum kita liputan, kita harus paham dulu 10 elemen jurnalisme. Nah, di sini ada 10, silahkan nanti kalian baca detail. Saya nggak mau jelasin satu-satu, nggak didengerin juga, kasihan deh. Itu jadi intinya kalian tuh berpihak kepada kebenaran, ya. Seorang jurnalis itu berpihak kepada kebenaran, memberikan data-data yang sudah diverifikasi, dan loyalitas dia kepada masyarakat. That's the highlight. Sisanya silahkan baca. Nah, sekarang kita ngomongin teknik peliputan medianya, terutama untuk media online. Di media online kita mengenal 2 hal ini, ya. Yang pertama liputan langsung di lapangan, ketika kita benar-benar mengambil data di lapangan. Yang kedua, liputan atau kita membuat artikel yang hanya berdasarkan video viral atau kegiatan di media sosial, mungkin ada tokoh publik yang memposting sesuatu gitu. Nah, itu kita jadikan berita. Jadi kurang lebih ada 2 model, antara kita hanya melihat sumber dari internet ya, ngubek-ngubek sosial media, atau kita benar-benar turun ke lapangan. Yang pasti, sampai dengan saat ini sebenarnya yang diakui sebagai teknik peliputan itu pasti yang kita ke lapangan, kita mewawancara, observasi gitu ya. Tapi kita tidak boleh memungkiri juga di media online ini kita harus udah bisa juga melakukan peliputan atau membuat tulisan yang berdasarkan informasi yang ada di internet saja, gitu. Yang pasti kita jangan memutarbalikkan fakta,
kita hanya memilah-milah aja. Nah, bicara soal perbedaan, memilah-milah fakta tadi, apa sih perbedaan kedua teknik ini? Tentu perbedaannya adalah dari sumber informasinya. Kalau liputan langsung ke lapangan, kita lihat seperti apa gitu, kalau misalnya, benar-benar melihat ke lapangan dan mengkonfirmasinya dari narasumber, jadi kita bikin list pertanyaan kita, mau mengetahui apa saja, kemudian kita ke lapangan untuk mencari tahu jawabannya. Nah, kalau liputan kurasi dari media sosial ini, informasinya tuh udah ada gitu. Jadi misalnya ada orang posting nih, tokoh publik posting, YouTube channel, ada atau di Instagram-nya. Nah, informasinya tuh sudah ada di situ, tinggal kita memilah aja mana yang penting untuk dibicarakan, mana yang tidak. Dan untuk teknik peliputan ini kalian kan sudah punya bukunya ini ya, Jurnalisme Online dari Wendra Tama. Tolong dibaca halaman 100 sampai 115 supaya kalian lebih paham bagaimana untuk melakukan peliputan online. Tapi di sini saya akan bahas juga sedikit aja karena again percuma panjang-panjang saya nggak didengerin ya. Oke, jadi, liputan langsung di lapangan itu kurang lebih terdiri dari 3 tahapan, dimulai dari riset, pengambilan data dan gambar, kemudian bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah tulisan yang bagus, atau kalau mau video, bagaimana kita menulisnya menjadi naskah video yang bagus. Cuman yang perlu digarisbawahi, seorang jurnalis itu harus bersikap skeptis. Ya, dia harus skeptis. Jadi tapi nggak sinis, maksudnya adalah dia skeptis, tidak menelan mentah-mentah semua fakta yang dia dapat di lapangan. Supaya apa? Supaya dia meningkatkan curiosity-nya, dia kritis dan meningkatkan rasa ingin tahunya, sehingga nanti akan membuahkan informasi-informasi yang lebih berkualitas. Kemudian kalau kita ngomongin liputan, pasti kegiatan intinya adalah ketika kita turun ke lapangan dan melakukan observasi dan wawancara. Kita lihat sebelum meliput nih, jurnalis new media ini harus mengetahui output-nya apa, seperti yang saya sudah tekankan sebelum-sebelumnya ya. Jadi, kalau kita mau turun ke lapangan, mau meliput, kita mikirin dulu nih, ini mau dijadiin tulisan, foto, slide foto kah, atau kita mau bikin video nih. Kenapa? Karena kan so many output. Nah, kita punya waktu yang terbatas di lapangan. Jangan sampai kita melakukan semua nih, kita, ngambil video, kita ngambil foto, kemudian juga kita bikin tulisan, tapi nanti yang naik tuh cuman tulisan dan fotonya aja, videonya enggak. Itu kan such a waste of effort ya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. You must decide dulu di awal mau bikin apa, baru turun ke lapangan dan maksimalkan waktu yang ada untuk memaksimalkan outcome-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang pengen membuat video, ya lakukan dengan benar, kalau misalnya ingin membuat foto doang gitu, menampilkan foto doang, ya ambil foto yang bagus. Nah, kemampuan jurnalis untuk melakukan peliputan ini juga berkembang ya, dari mungkin awal-awalnya itu masih bingung bagaimana meng-gather informasi di lapangan, tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak dia melakukan peliputan, semakin beragam peliputannya gitu, dia akan semakin sigap dalam mencari informasi. Kalau awal-awal sih, jurnalis awal-awal tuh biasanya ditaruh di diskusi, jumpa pers atau rapat gitu ya, agar mereka tahu bagaimana cara memilah informasi atau kutipan yang baik. Baru setelah itu benar-benar diterjunkan kepada isu-isu tertentu. Yang penting, adalah kita ketika mau meliput, kita tahu bahwa berita tersebut menarik atau penting untuk masyarakat. Nah, sekarang langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan? Pertama, pasti melakukan riset dulu. Cari tahu dulu, kamu jangan sampai liputan sesuatu yang kamu nggak tahu background-nya seperti apa. Nanti kamu nggak bisa digging, nggak bisa bikin pertanyaan. Jadi kenapa jurnalis itu pinter-pinter ya, kalau misalnya kita lihat di jumpa pers, dia pertanyaannya tuh sangat kritis. Mereka bisa membuat pertanyaan tersebut karena mereka punya background, mereka tuh tahu tentang apa yang terjadi di permasalahan itu. Jadi to be smart ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang smart, untuk membuat pertanyaan yang smart, you have to know the whole story dulu. Kamu harus tahu background-nya dulu. Jadi cari tahu, ya, objek yang mau kamu liput. Terus tentuin fokus cerita, karena ini kan tulisan yang ringan untuk masyarakat. Kalau kamu terlalu lebar ya, nanti jadinya buku, nggak membumi tulisannya gitu. Orang tuh nggak paham apa yang kamu ceritakan kalau terlalu banyak fokusnya dalam satu artikel. Jadi kamu harus fokus dulu nih, fokusnya apa? Misalnya mau liputan tentang Omnibus Law, fokusnya apa nih? Mau melihat pasal-pasal yang kontroversial kah gitu, atau mau melihat
aktivitas warga yang menolak kah atau apa, harus fokus biar orang di rumah itu bisa menyerap dengan mudah ya, membumi beritanya. Nah, setelah kita tahu fokus ceritanya apa dan risetnya sudah dilakukan, kita udah tahu background-nya, berikutnya adalah kita harus mengumpulkan data di lapangan. Jadi kita benar-benar turun ke lapangan, kita melakukan observasi dan wawancara. Observasi itu kita amati, seperti apa sih kira-kira peristiwanya di lapangan. Jangan berasumsi tapi ya, maksudnya adalah kalian make sure yang kalian kumpulkan itu fakta. Kalau kalian punya asumsi, ditahan ya. Jangan sampai kalian sampaikan kepada masyarakat dulu gitu. Kalau kamu punya asumsi, verifikasilah kepada narasumber yang kredibel, yang berhak untuk menjawab, yang tahu data sebenarnya. Misalnya seperti ini, kalian liputan kebakaran ya gitu. Terus ya fakta-fakta yang bisa kalian amati di lapangan bahwa pemadam kebakaran sudah datang, sudah ada kurang lebih, kalian menghitung mungkin ada 2 mobil pemadam kebakaran, tapi api juga masih berkobar sampai dengan sekarang gitu, sudah 2 jam, for example. Ya itu adalah fakta-fakta yang bisa kamu verifikasi oleh diri kamu sendiri, "Oh, saya melihat dengan mata kepala sendiri apinya masih nyala nih," gitu. Nah, kalau misalnya kamu melihat ada korban, ya, terus kamu mau ngomong tentang korban, kamu kurang data nih, kamu cuma lihat korban satu 2 dibawa ke rumah sakit misalnya gitu, kamu nggak bisa cuman ngomong, "Saya melihat tadi ada 2 korban yang dibawa ke rumah sakit." Itu kurang kuat. Jadi bagaimana caranya? Kamu verifikasilah pengamatan kamu tersebut kepada kepolisian misalnya, "Pak, tadi ada 2 korban nih yang saya lihat dilarikan ke rumah sakit, ada lagi nggak yang lain? Terus lukanya seperti apa?" Gitu. Jadi verifikasi asumsi-asumsi kamu kepada narasumber. Jangan brutally gunakan asumsi dan disebarkan kepada masyarakat. Tapi fakta-fakta yang udah nyata, ya nggak apa-apa kamu langsung sebarkan ke masyarakat karena kamu secara diri sendiri bisa memverifikasinya dengan pandangan mata kamu gitu ya. Nah, ketika kita melakukan wawancara untuk memverifikasi fakta ini, untuk mencari tahu tentang fakta ini benar atau enggak, dan mencari informasi lainnya, tentu ada cara-caranya, ya. Yang pertama, ya kita harus kuasai dulu, terus kita harus tahu siapa kira-kira narasumber yang ingin kita wawancara. Kemudian ketika melakukan wawancara, fokus, tanyakan semua pertanyaan, make sure sebelum wawancaranya selesai kita sudah menanyakan semua pertanyaan kita. Terus dicatat poin-poin yang penting meskipun kamu menggunakan recorder. Terus, pertanyaan seperti apa sih yang harus kita berikan gitu sebagai seorang jurnalis? Pastinya yang kontekstual. Kalau kamu mau bertanya tentang kebakaran tadi gitu ya, kalau kamu mau bertanya ke polisi ya tanyakan hal-hal yang kira-kira polisi tahu. Kalau kamu mau bertanya kepada pemadam kebakarannya ya tanyakan kira-kira pertanyaan yang berkapasitas nih pemadam kebakaran untuk menjawab. Jangan menanyakan bagaimana kondisi korban, luka apa saja yang di alami oleh korban itu lebih baik kamu ke rumah sakit gitu. Jadi kontekstual berdasarkan kamu harus tahu informasi apa yang ingin kamu ketahui dan dari mana kamu mendapatkannya, gitu. Jadi pertanyaannya harus kontekstual, karena kalau nggak kontekstual mereka juga nggak tahu apa jawabannya, jadi percuma nanti wawancaranya. Terus yang pasti diajukan secara singkat, padat, dan langsung ke persoalan. Kalau kita ngelihat talk show, kadang-kadang reporternya ngomong atau Najwa Shihab nih, dia akan ngomong membeberkan sejumlah fakta dulu dan lain sebagainya, itu talk show, ya. Tapi kalau di lapangan pastikan kita menanyakan sesuatu yang singkat, padat, dan langsung ke persoalan. Kemudian kita juga harus mengajukan pertanyaan yang kira-kira narasumber ini mikir dulu gitu untuk menjawab, jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang useless gitu, yang nggak perlu ditanyakan gitu, kayak, "Warna rumput apa ya?" Ya nggak perlu, itu cuma pengandaian ya, tapi kamu pilah-pilah lagi ketika di lapangan, pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan tidak usah ditanyakan gitu. Oke. Ini penting karena kutipan yang bagus itu akan menjerat mata para audiens. Nah, wawancara juga ada etikanya, ini pasti kamu sudah mempelajari juga ya, di mata kuliah jurnalistik lainnya, bahwa kita harus menyebutkan nama diri kita, dari media mana, apa maksud dan tujuannya, kalau bikin janji tepat waktu, kalau narasumber bikin atau bilang off the record, kita harus menghormati untuk menahan informasi tersebut sebagai pengetahuan kita aja, jangan di-publish ke publik gitu ya. Dan juga kita harus
atribusi narasumber ini atau sumbernya, kita harus cantumkan informasi-informasinya dari mana, gitu. Ya, berikutnya mengambil foto. Yang pasti siapkan alat dulu sebelum kamu terjun ke lapangan, terus ditentuin berapa banyak foto yang mau kamu ambil. Kalau memang mau dibikin slideshow, ya tentukan dari awal, atau mau dibikin cuman 1, 2 foto doang yang paling bagus, ya tentukan di awal. Supaya di lapangan kamu tahu nih, kalau foto yang bagus itu yang mana nih yang benar-benar menurut kamu merepresentasikan artikel kamu nanti? Atau kalau mau dibikinin slideshow, apa aja yang harus masuk gitu. That's why it is very important to decide di awal kamu pengennya seperti apa, biar nggak buang-buang energi di lapangan ya, biar terarah. Nah, terus kalau misalnya moto itu untuk jurnalistik, hindari sebenarnya hindari objek yang diam ya, kalau bisa dia lagi bergerak, entah lagi berbicara atau lagi jabatan tangan supaya gambarnya lebih hidup. Terus ngambil video, kemarin kita udah tahu wide shot, medium, and close up gitu ya. Nah, ambillah kombinasi gambar ini. Perbanyak gambar mediumnya daripada wide shot dan close up-nya. Wide shot-nya harus ada untuk memberikan gambaran, mediumnya benar-benar menceritakan tentang objek, close up memberikan pandangan yang lebih detail kepada audiensnya. Jadi komposisinya kurang lebih seperti ini. Perbanyak gambar mediumnya. Nah, dan gunakan tripod ya, agar gambarnya stabil. Jadi kalau di televisi itu sebenarnya haram hukumnya kalau nggak pakai tripod. Nah, tapi kalau misalnya kamera ponsel sekarang udah banyak ya yang punya image stabilizer gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak terlalu shaky, tapi kalau kamera-kamera biasa biasanya memang butuh tripod supaya dia nggak shaky, jadi orang nggak pusing nontonnya, itu harus pakai tripod. Terus nggak semua hal di lapangan harus kalian ambil. Jadi dipilah-pilah mana kira-kira yang menggambarkan lokasi kejadian gitu. Jadi kalian bisa melakukan teknik edit by cam. Jadi gambar yang kamu ambil tuh gambar-gambar yang akan berguna semua. Atau misalnya kalau misalnya pun gambar kamu dipakai buat ngedit, itu tidak perlu dipotong-potong lagi, udah jadi satu kesatuan. Itu namanya teknik edit by cam atau edit by kamera, ya. Nah, terus kalau misalnya kamu wawancara pastikan audionya clear, it's very important ya. Dan komposisinya tuh ada headroom-nya sama looking room-nya. Kamu pasti udah belajar di audio visual. Nah, kemudian menuliskan liputan ini juga penting ketika datanya udah ada, kamu harus membentuknya sebagai tulisan. Mungkin minggu depan kita akan lebih digging detail ya, bagaimana membuat lead, bagaimana membuat kutipan dan lain sebagainya. Tapi so far saya pengen kamu tahu dulu kalau nulis berita itu butuh konsentrasi dan ketenangan dan kamu harus memilih nih pertama, step-step awalnya. Kamu harus memilih kutipan-kutipan yang menarik, kemudian kamu kelompokkan gitu, terus kamu lihat mana yang sesuai dengan fokus cerita kamu, mana yang tidak. Setelah itu dibikinlah outline-nya. Kita susun outline ini ya, dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Dan kemudian kalau kita udah punya outline atau poin-poin tadi, poin-poin materi informasi yang ingin kita sampaikan, ubah poin-poin tersebut menjadi 1 sampai 2 kata penjelas, ya. Ketika sudah jadi naskahnya, ingat writing and rewriting. Jadi revisi, revisi, revisi sampai batas waktu yang ditentukan. Supaya tulisannya makin lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, kemudian ya standar ya, penulisan angka yang terlalu rumit, misalnya 4, sekian 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 juta, ya kalian tulis aja 4,2 juta gitu, biar orang tuh nggak pusing dengan ngelihat angkanya. Ya, terus nanti untuk lead-nya kita akan belajar minggu depan bagaimana membuat lead yang baik tadi saya sudah sampaikan. Terus ya seperti itu kurang lebih ya, langkah-langkah peliputannya. Jadi peliputan juga masuk ke dalamnya proses penulisan data kamu, ya. Riset, pengambilan gambar dan juga data, serta penulisan berita. Itu yang harus kita lakukan di lapangan. Untuk media online yang terpenting di awal kita sudah tahu apa yang ingin kita sampaikan. Dan selanjutnya karena minggu depan kita mau belajar tentang penulisan, saya pengen kamu melakukan peliputan minggu ini. Jadi kamu liput ini detailnya tentang pengesahan Omnibus Law yang kemarin, kan banyak aksi penolakan. Nah, kamu liput bagaimana opinion warga di sekitar kamu terhadap kejadian tersebut. Detailnya silahkan baca perlahan ya, pastikan kamu cover all the formats dan semua yang saya syaratkan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak udah datang dan mendengarkan kuliah kali ini. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Dadah.